Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadewi dengan NPM A1J021001, Prodi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang interaksi sosial. Pengertian dan dasar interaksi sosial. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas hal-hal yang mengenai interaksi sosial individu manusia. Apa yang disebut interaksi sosial itu, bagaimana interaksi sosial itu terjadi, kelangsungan-kelangsungan apa saja yang mendasari dan kapan akan terjadinya interaksi sosial. Demikianlah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada pembahasan ini adalah interaksi sosial individu manusia dan bukan interaksi sosial hewan. Sementara itu, kita bertumpu pada manusia sebagai individu yang berinteraksi, dan dengan interaksi sosialnya itu mewujudkan segi sosialisasinya sebagai makhluk hidup. Yaitu ada penyesuaian diri. Menyesuaikan diri itu pun kita artikan dalam arti yang luas dan dapat berarti mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Yang penyesuaian diri dalam artinya yang pertama disebut juga penyesuaian diri yang autoplastis atau dibentuk sendiri. Sedangkan penyesuaian diri kedua juga disebut penyesuaian diri yang alloplastis, yang artinya yang lain. Jadi penyesuaian diri ada artinya yang pasif, di mana kegiatan kita ditentukan oleh lingkungan, dan ada artinya yang aktif, di mana kita mempengaruhi lingkungan. Ada juga rumusan kelangsungan interaksi sosial ini, sekalipun dalam bentuknya yang sederhana, ternyata merupakan proses yang kompleks. Tetapi padanya dapat kita bedakan beberapa faktor yang mendasarinya, baik secara tunggal maupun bergabung, yaitu ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Faktor imitasi atau meniru telah diuraikan dalam Perkembangan Ilmu Jiwa Sosial mengenai pendapat Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan faktor imitasi saja. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah, pernyataan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya, jika kita mengamati bagaimana seseorang anak belajar berbicara, mula-mula ia akan seakan-akan mengimitasi dirinya sendiri. Ia mengulang-ulang bunyi kata seperti ba, ba, atau la, gitu, yaitu guna melatih fungsi-fungsi lidah dan mulutnya untuk berbicara. Kemudian ia mengimitasi orang lain, biasanya ibunya, dalam belajar mengucapkan kata-kata pertama dan kata selanjutnya. Ia mulai mengartikan kata-kata itu juga karena mendengarnya dan mengimitasinya menggunakannya dari orang lain. Memang sukar dibayangkan seseorang anak belajar berbicara tanpa melakukan imitasi bicara orang lain. Yaitu ada juga faktor sugesti. Selain faktor imitasi, terdapat pula suatu faktor lainnya yang memegang peran penting dalam kelangsungan interaksi, yaitu gejala-gejala sugesti. Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, sedangkan pada sugesti seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Dan kapan sugesti itu lebih mudah terjadi pada manusia, dan apa syarat terjadinya sugesti itu? Secara garis besar, terdapat beberapa keadaan tertentu serta syarat-syarat yang memudahkan sugesti terjadi, yaitu ada sugesti karena penghambat berpikir. Yang kedua, ada sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah. Juga ada sugesti karena mayoritas, dan yang terakhir ada juga sugesti karena will to be liked. Dan juga ada faktor identifikasi. Faktor lainnya juga memegang peran penting dalam interaksi sosial tersebut adalah identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud yang menjelaskan
Marilah kita meninjau selayang pandang beberapa pokok ilmu jiwa Freud itu untuk memahami istilah identifikasi dengan lebih dalam. Istilah identifikasi timbul dalam uraian Freud mengenai cara-cara seseorang belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Hal tersebut dimulai pada sekitar umur 5 tahun. Faktor simpati. Faktor lainnya yang memegang peran penting dalam interaksi sosial adalah simpati. Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan nilai perasaan dasar logis rasional. Sebagaimana proses identifikasi, orang-orang tiba-tiba merasa dirinya tertarik pada orang lain seakan-akan dengan dirinya, dan tertariknya itu bukan karena salah satu ciri khas tertentu, melainkan karena keseluruhan cara bertingkah laku orang tersebut. Yang terakhir, introyeksi. Suatu gejala yang lain berdekatan dengan simpati adalah yang disebut introyeksi, yaitu suatu istilah yang berasal dari psikologi Freud sebagaimana istilah identifikasi. Gejala introyeksi itu tidak begitu sering terjadi dalam pergaulan sosial seperti faktor-faktor dasar lainnya, sehingga tidak disebut sebagai faktor tersendiri. Di samping itu, hubungannya dengan faktor simpati erat sekali. Artinya, introyeksi sebaik-baiknya diterangkan terlebih dahulu dalam sebuah contoh. Introyeksi terjadi dalam kondisi tertentu setelah terbentuknya kerjasama antara dua atau lebih. Dalam kondisi tertentu, orang berdasarkan simpati. Andai kata terdapat dua orang yang sudah menaruh simpati dan sudah bekerja bersama beberapa waktu, setelah itu karena keadaan-keadaan tertentu saling berhubungan antara kedua orang itu yang harus diputuskan, entah karena meninggalnya yang satu, entah karena berpergian ke luar negeri, atau ke tempat lain yang jauh letaknya dari tempat semula. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang interaksi sosial. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.